Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudari sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita Tazkiyatun Nafs, belajar membersihkan hati kepada tiga ulama besar, yaitu Imam Al-Ghazali, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dan Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Tazkiyatun Nafs wa Tarbiyatuha kama yuqarriruhu ulama is-salaf, yang disusun oleh Dr. Ahmad Farid. Pada pertemuan sebelumnya, ikhwan fillah, kita sudah sampai pada pembahasan dunia yang hina. Jadi judulnya dunia yang hina. Dan ini adalah hal yang sangat penting untuk kita ketahui, karena disebutkan di dalam kitab para ulama bahwa, atau dikatakan lebih khususnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Hadil Arwah, bahwa kunci segala kejelekan adalah cinta dunia dan panjang angan-angan. Kunci segala kejelekan, kerusakan yang ada di dunia ini adalah cinta dunia dan panjang angan-angan. Maka kita tahu, dan mengetahui, misalnya ada orang, yang berani korupsi, yang berani mengambil uang yang bukan haknya, bukan miliknya. Uang itu untuk kesejahteraan rakyat, untuk kepentingan umum, tapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Itu karena apa? Karena dia cinta dunia, sehingga apa? Dia tidak memperdulikan akibatnya, sehingga apa? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Sangat beda sekali, perbedaannya. Nah, ini karena apa? Karena cinta harta. Nah, sehingga negara kan rusak, sebagaimana sering kita sampaikan, ada contoh di sebuah instansi. Kita ada teman yang jualan alat tulis kantor, Ada teman yang jualan alat tulis kantor, kemudian ada sebuah instansi yang pesen, Pak, pesen sesuai RAB-nya 100 juta ditransfer. Setelah 100 juta ditransfer, kemudian ditelepon, penjual itu, uang sudah saya transfer, kirim barang 30 juta saja nilainya. Nah, jadi dananya 100 juta, Kemudian apa? Yang 30 juta diwujudkan barang. Loh, terus sisanya gimana, Pak? Ya udah, yang sisanya dibagi-bagi, Mas. Untuk ketua ini, sekian, ketua ini sekian, jangan ambil, enggak apa-apa. Oh, enggak berani, Pak, karena saya orang baik, kan gitu ya. Akhirnya apa? Ya udah, yang 70 juta itu dibagi dari berbagai orang yang menduduki jabatan. Nah, kalau ini kan rusak negaranya, yang mau diusut siapa? Semuanya terlibat, gitu ya. Nah, akhirnya ya nanti kalaupun diusut yang kena yang penjualnya, gitu kan. Waalaikumsalam. Yang jualan, yang kena yang jualan, kan. Yang lain tidak kena, akhirnya nggak berani. Setelah itu udah stop, saya setelah ini nggak mau lagi lah, gitu, menerima order. Nah, ini gara-gara apa? Cinta dunia, Atau kita lihat lagi, kita lihat lagi, cinta dunia tidak harus orang kaya. Nah, ini perlu kita pahami dulu. Orang miskin juga banyak yang cinta dunia.
Nah, misalnya ada orang yang gara-gara cari sebulan 600.000 dia berani meninggalkan sholat. Lihat aja pemulung itu gara-gara sibuk memulung, ya kan, dia berani meninggalkan sholat. Bahkan hanya berapa ratus ribu itu ya, banyak ya. Kalau kita lihat di sudut-sudut kejadian atau sudut-sudut peristiwa, ya kan, seorang wanita, ya kan, dengan ratusan ribu itu berani ya Pak menjual harga dirinya. Nah, ini kan nggak masuk akal, ya kan, nggak masuk akal. Hanya dengan ratusan ribu dia berani datang ke suatu tempat, ya kan, untuk dinodai, habis itu dikasih lembaran kertas, setelah selesai suruh pulang. Nggak masuk akal. Tapi karena cinta dunia itu dilakukan. Nah, itu yang alhamdulillah ya. Oleh karena itu, disinilah pentingnya kita belajar tazkiyatun nafas. Jadi cinta dunia itu tidak hanya orang kaya, orang miskin pun juga cinta dunia. Nah, sehingga dengan belajar ini kita akan tahu, nah, dunia itu ya tidak boleh kita taruh di dalam hati. Nah. Jadi dunia itu ya cukup ditaruh di tangan. Karena kalau dunia itu di tangan, maka kita akan berpikiran ketika ada dunia berarti ini hanya titipan, satu. Yang kedua harus segera saya salurkan. Misalnya dapat 100 juta berarti 2,5%-nya zakat, infaknya bebas, bisa 10%, 30%, ya kan? Sebagaimana dicontohkan oleh salah seorang sahabat yang ketika istilahnya tidak ada hujan, itu kebunnya dihujani terus. Nah, ternyata dia pakai prinsip 30 kan begitu ya. Jadi ketika ada hasilnya maka 30% dinikmati untuk keluarga, ya kan. Kemudian 30% untuk modal lagi ya, 30% digunakan untuk infak. Sehingga apa ya, ketika kebun-kebun yang lain nggak disirami hujan, kebunnya disirami hujan sendiri. Nah, ini ya. Jadi di tangan. Kemudian yang kedua dunia di kaki. Nah, artinya apa? Di kaki itu ya kita injak-injak ya, kita kendalikan ya. Itu silahkan. Jadi kita merasa dunia itu kita kuasai, artinya kita berkuasa untuk mengaturnya, bukan kita yang diatur dunia. Yang tidak boleh adalah dunia di hati. Kalau dunia itu sudah di hati kita, maka ini bahaya, ya kan? Bahaya karena apa? Kalau hati sudah dikuasai dunia, maka seluruh anggota tubuh itu ya kan, akan disetir oleh hati untuk mencintai dunia. Nah, ini alhamdulillah, sehingga kita tahu masalah itu dan bisa menjauhi ya, agar tidak terjerumus di dalam cinta dunia. Apa caranya? Nah, caranya adalah belajar ilmu agama. Nah, belajar ilmu agama. Salah satunya adalah belajar tazkiyatun nafas. Nah, yang akan kita pelajari, kita lanjutkan pada kesempatan pagi ini. Kita sampai di halaman 183, ya kan? Jadi sebelumnya sudah kita sampaikan tentang dunia yang hina, kemudian juga sudah kita sampaikan dunia dalam pandangan kaum salaf. Yang belum mengikuti bisa lihat di YouTube-nya. Nah, saya bisa dilihat kajian sebelumnya atau mau murojaah mengingat kembali. Kemudian untuk kesempatan kali ini judulnya kita akan kasih judul bahwa dunia adalah pangkal segala kerusakan. Cinta dunia adalah pangkal dari segala kerusakan. Nah, kita baca di sini, para ahli ilmu hati menuturkan bahwa cinta dunia adalah pangkal segala kekeliruan dan akan merusak agama dari beberapa sisi. Ya, di pangkalnya itu cinta dunia itu bahaya ya. Nah, baik dalam masalah pribadi kita,
dalam keluarga, masyarakat, negara dan sebagainya, cinta dunia itu yang menjadi pangkal segala kerusakan. Jika itu bisa kita hindari, nah berarti akan aman-aman saja. Nah, sebabnya apa? Ada beberapa alasan yang disampaikan oleh penulis dalam buku ini. Yang pertama, bahwa cinta dunia mengharuskan untuk mengagungkan dunia. Padahal di sisi Allah dunia begitu hina. Nah, jadi cinta dunia, kalau kita, seseorang mencintai dunia, itu mengharuskan dia harus mengagungkan dunia. Padahal dunia itu hina. Dia harus mengagungkan bangunan yang indah, ya kan? Dia harus mengagungkan, hatinya harus mengagungkan pakaian yang bagus, ya, mobil yang bagus, ya kan, makanan yang enak. Wah, ada kesalahan sedikit, wah, dia sudah apa istilahnya, sudah sesak hatinya. Nah, misalnya antara lantai dengan listnya, kok garisnya nggak sama, nah, dia sudah bingung, wah ini jelek sekali ini, wah, gitu ya. Sudah nggak bisa tidur, harus dibongkar ini, nah, gitu ya. Padahal ya biasa aja, kalau kita apa melihatnya biasa ya biasa aja, nggak apa-apa, yang penting fungsinya misalnya ya. Tapi kalau kita mengagungkan dunia, oh ini harus bagus, ini. Ya. Jadi mengagungkan dunia mengakibatkan begitu, hal-hal yang remeh menjadi hal-hal yang susah. Ya. Kemudian mengagungkan dunia termasuk salah satu dosa besar. Ini penulis menyampaikan begitu. Karena apa? Karena mengagungkan sesuatu yang dihinakan Allah. Ya, dalam pandangan Allah, sebagaimana sudah kita sampaikan, dunia tidak lebih dari sayap seekor nyamuk, atau seperti kambing cacat mati, atau bangkai kambing cacat. Nggak lebih dari seperti itu. Tetapi kita agungkan, hebat ini kalau punya ini, hebat. Nah, akhirnya apa? Ya itu, akhirnya terjatuh dalam dosa besar karena mengagungkan sesuatu yang dihinakan Allah. Ini yang pertama ya, kesalahan yang pertama ketika seseorang itu cinta dunia sehingga dia menjadi pangkal dari segala kerusakan. Yang kedua, Allah melaknat, murka dan membenci dunia selain yang ditujukan untuknya. Siapa mencintai sesuatu yang dilaknat, dibenci dan dimurkai Allah, ia berisiko terkena siksa murka dan amarahnya. Ya. Jadi Allah melaknat, murka dan membenci dunia selain yang ditujukan untuknya. Jadi kalau kita, ya, kemarin sudah kita sampaikan, mendapatkan dunia karena murni keinginan kita untuk mendapatkan dunia, maka itu tercela. Nah, sebagaimana kita contohkan kemarin ya, kita pengen HP, murni pengen punya HP, tidak ada tujuan ukhrawi sama sekali, ya, itu apa? Tercela. Tetapi kalau ada tujuan ukhrawinya, ya, nanti bisa belajar, bisa mendengarkan kajian lewat HP, nah, maka itu ada terpujinya, ya kan? Sama dalam kehidupan sehari seperti itu. Apapun yang kita inginkan, ingin dapat uang, kalau murni hanya ingin dapat uang, ya, memperbanyak pundi-pundi pemasukan, ya kan? Ingin kendaraan, murni hanya ingin kendaraan, ya kan? Ingin tempat tinggal, murni hanya ingin tempat tinggal, ya. Nah, maka itu tercela. Makanya ketika ada keinginan dunia, langsung, nah, saya pengen motor yang paling bagus, apa misalnya ya, nggak boleh nyebut merek ya kan. Nah, dengan punya motor ini ya bisa saya gunakan untuk kajian, ya, ada kajian di mana langsung wus, nah, gitu, nggak usah macet-macet kan gitu kan. Nah itu bagus, ya kan. Saya pengen uang nih, ya kan. Sebulan, misalnya target 1 triliun. Nggak apa-apa, karena apa? Saya pengen infaknya 10%-nya. Wah, berapa berarti itu ya? 100 miliar misalnya. Atau sebulan saya pengen infak 1 miliar. Oh, itu luar biasa, silahkan. Dan silahkan berdoa, ya Allah saya pengen ini, saya mau infak. Nah, langsung hubungkan dengan
kepentingan ukhrawi. Kalau tidak ada kepentingan ukhrawinya, itu tercela. Nah, tercela karena apa? Cuma pengen dunia, padahal kalau kita pikir sebagaimana perkataan Ibnul Qayyim itu nanti di sini ada, untuk mendapatkan dunia itu susahnya minta ampun. Ya, kita bekerja buat usaha itu nggak cuma kita loh yang berusaha, banyak saingannya, banyak kompetitor. Nah, kita buat buku aja banyak kompetitor nih. Satu buku bisa diterbitkan 10 penerbit. Oh, ini kalau hanya dunia payah, susah, ya kan? Ya kan? Buat covernya saja, ya Mas On buat covernya nggak sekali 2 kali jadi. Jadi kalau kita hanya pengen dunia ini susah, ya kan? Susah payah, sedih, kalah dengan yang lain, ya kan? Nah, tetapi kalau keinginan kita tidak dunia, ada ukhrawinya. Saya pengen dakwah, pengen orang itu hatinya bersih, karena kalau hati bersih, mendapatkan ilmu apapun itu lebih masuk gampang. Tetapi kalau hatinya masih kotor, kasih ilmu apa saja itu nggak bisa masuk. Dikasih zikir apa saja itu nggak bisa menikmati. Tetapi kalau orang hatinya bersih, ya zikirnya nggak macam-macam, ya kan, cukup zikir pagi sore, kemudian zikir sudah sholat, astagfirullah, 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 itu tenang. Nah, tetapi kalau sudah cinta dunia itu nggak bisa nikmati, kayak orang sakit. Ya, ketika sakit nggak bisa menikmati makanan meskipun lezat, kan gitu ya. Nah, ini pentingnya, ya, pentingnya kita mengetahui materi ini. Kemudian ketika seseorang mencintai dunia, berarti ia menjadikan dunia sebagai tujuan dan melakukan berbagai cara untuk meraihnya. Nah, ini padahal dunia hanya sarana. Nanti kebolak-balik, ya kan. Kalau jilbab bolak-balik bagus, ya kan, satu kotor balik. Nah, kalau kebolak-balik dalam masalah menjadikan sarana sebagai tujuan dan tujuan sebagai sarana, nggak akan sampai, ya, putar-putar di situ, ya kan, berputar-putar di situ. Nah, makanya kalau ada orang menjadikan dunia ini sebagai tujuan padahal dia sarana, maka kasihan sekali. Kalau kita pikir Ikhwan Fillah, hidup di dunia katakanlah rata-rata itu 60, ya, jarang sekali yang melewati umur 60 tahun. Ya, kita hitung saja, kita kecil 15 tahun, kita belajar kuliah misalnya sampai umur 25, kemudian kita bekerja meniti karir katakanlah sampai usia 55 udah pensiun misalnya, kan. Mau nikmati dunia cuma 5 tahun misalnya, kan, 5 tahun meninggal, padahal ada kehidupan yang lebih lama di akhirat selama-lamanya. Nah, kalau kita hanya fokus kepada dunia, kasihan kita di akhirat, ya, padahal di dunia hanya sebentar saja, ya kan. Katakanlah tadi, ya, cuma 55 tahun nunggu mati, 5 tahun menikmati, itu pun kalau nggak mati lebih cepat, dapat apa, diskon, ya. Diskon kalau lebih bonus, ya. Nah, itu kan kasihan, ya, bangun dunia tapi belum sempat menikmati sudah mati, padahal yang seharusnya dibangun itu kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Nah, ini kasihan sekali, ya, kasihan sekali. Dan itu kebanyakan manusia, kadang sadar kadang enggak, kadang sadar balik lagi, gitu, kumat lagi. Makanya perlunya selalu memperbarui ilmu kita. Kemudian disebutkan oleh penulis di sini ada 2 kesalahan yang dilakukan ketika kita menjadikan mengejar dunia tadi, ya. Yang pertama, menjadikan perantara sebagai tujuan. Ya, dunia itu adalah perantara, tapi ketika dijadikan tujuan maka nggak akan sampai. Seharusnya dunia adalah ladang akhirat, sudah kita jadikan sarana. Apapun fasilitas yang ada di dunia harus kita gunakan untuk mendapatkan kenikmatan ukhrawi. Nah, itu seharusnya. Tapi kalau sebaliknya maka keliru. Kemudian yang kedua, menjadikan amalan-amalan akhirat sebagai perantara untuk meraih dunia. Nah, ini karena cinta dunia, akhirnya apa?
menjadikan amalan-amalan akhirat yang seharusnya untuk Allah, untuk akhirat, dijadikan untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Contohnya adalah dalam hadis Sahih Muslim tentang 3 orang yang karenanya ya api neraka dinyalakan. Artinya yang pertama kali dimasukkan neraka karena 3 orang tadi ya. Yang pertama ya adalah seorang mujahid. Jihad itu harusnya untuk Allah, untuk menegakkan kalimat Allah, tapi dia gunakan untuk mendapatkan pujian ya, biar dipuji atau mendapatkan gelar pahlawan. Gitu ya, pahlawan dikenang ya kan. Akhirnya apa? Dimasukkan neraka ya. Yang kedua adalah orang kaya ya kan, harusnya uangnya digunakan di jalan Allah, nah, tapi dia infakkan dengan tujuan ingin dikenang, ingin dipuji ya kan, ingin disebut sebagai donatur atau sebagainya ya kan. Kemudian yang ketiga adalah qori, yang harusnya membaca, mengajari manusia membaca Al-Quran karena Allah, tapi dia pengen disebut sebagai orang yang punya ilmu ya, sebagai orang yang suaranya bagus misalnya. Akhirnya karena amalan-amalan akhirat itu digunakan untuk mencari kenikmatan dunia ya, akhirnya apa? Nah, akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini kesalahan yang besar ya, kesalahan yang besar. Jadi kita harus selalu ingat ini ya, ketika beramal ini bagaimana ini ya, sebenarnya sudah benar nggak? Sudah di atas relnya atau belum? Ya, itu relnya apa? Nah, jadikan dunia ini sebagai sarana, bukan tujuan ya kan. Yang kedua, ketika beramal ukhrawi, ada nggak terbersit hal-hal yang seperti itu, ingin menjadikan amalan akhirat untuk mendapatkan dunia. Nah, kalau masih ada ya, nanti harus kita luruskan ya, jangan sampai akhirat ya akhirat lillahi ta'ala ya, kita lillahi ta'ala. Ibadah ya ibadah, begitu aja maksudnya. Adapun doa itu boleh ya kan, kita punya hajat dunia pasti ya, manusia punya hajat dunia, berdoa minta dunia boleh asal dikaitkan dengan akhirat. Tetapi yang dicontohkan kepada kita itu bukan minta dunia. Tiap pagi sore zikir yang selalu diajarkan Rasulullah untuk kita baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, saya minta ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'an, rezeki yang luas. Wa amalan mutaqabbalan, amal yang diterima. Nah, 3 yang kita fokuskan tadi, rezeki yang luas. Jadi kita tidak disuruh, diperintahkan untuk minta dunia, tapi rezeki. Nah, ya Allah, saya minta tanah, minta kendaraan, itu enggak ada spesifikasi. Tapi yang setiap pagi diajarkan itu rezeki yang luas, karena belum tentu dunia atau harta itu belum tentu menjadi rezeki kita. Ya, misalnya ada orang ngasih nafkah keluarganya ya kan, sudah 10 juta belum cukup. Nah, itu boleh jadi ya kan, yang diberikan itu adalah dunia, bukan rezeki. Ya, ketika punya anak 4, 10 juta nggak cukup. Dulu ketika punya anak 2, 1 juta cukup misalnya ya. Nah, boleh jadi dulu yang diberikan kepada keluarga itu rezeki. Nah, sekarang yang diberikan kepada keluarga itu dunia, jadi nggak cukup. Ada bedanya ya kan, rezeki kan yang bisa kita nikmati. Nah, mungkin dulu itu 1 juta untuk 2 anak itu cukup ya kan. Mungkin karena dalam kesempitan itu kita bersabar kepada Allah ya kan, kita bertawakal sehingga dikasih ketenangan. Nah, tapi ketika hartanya banyak, nah itu dicabut sehingga apa? Nggak cukup. Nah, ini perlu kita perhatikan ya kan. Minta rezeki, karena rezeki belum kalau rezeki itu bisa kita nikmati dunia maupun akhirat. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Ada juga yang spesifik, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik fi ma a'taitani. Jadi ada doa sahabat Anas bin Malik ya, Allahumma aksir mali,
perbanyaklah hartaku, wawalati dan anakku, wabarik fima atoitani, ya kan, ada tambahan, dan berkailah ya dalam apa yang kau berikan kepadaku. Jadi kita minta diberkahi, di harta dan anak yang diberikan kepada kita, kita minta diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak murni dunia. Kalau murni dunia tercela. Nah, ini pentingnya ya. Dua hal ini buruk dan berbalik dilihat dari sisi manapun. Inilah yang disabdakan Nabi, seukuran bulu panah demi bulu panah. Nah, ada catatan kaki, itu maksudnya seburuk-buruk umat ini adalah mereka yang mengikuti tradisi-tradisi orang-orang yang telah berlalu di antara ahli kitab, seukuran bulu panah demi bulu panah. Ini kan artinya adat tradisi orang-orang di luar Islam diikuti oleh umat Islam. Nah, sehingga apa? Mereka akan mendapatkan keburukan. Bahkan ya kan yang paling menjadi korban katakanlah sekarang ini umat Islam yang tidak paham. Nah, jadi masalah sebenarnya yang dihadapi ya kan, kalau kita mau teliti ini, dihadapi oleh penduduk Indonesia yang paling banyak dihadapi, apakah itu pegawai swasta ataupun pegawai negeri, itu bukan yang berat-berat ya, ternyata ringan. Apa itu? Cicilan gitu ya. PNS gajinya tinggi tapi sudah apa? Dipotong otomatis ya. Cicilan, sehingga apa? Mungkin 4 juta, 8 juta itu nggak bisa menikmati hidup. Karena nyicil rumah sekian tahun, nyicil kendaraan sekian tahun. Kendaraan belum selesai sudah dijual ya, dibuat DP baru. Wah, ini kapan selesainya ya kan? Insya Allah kita nggak ada yang begitu ya, kecuali yang masih. Nggak ada ya. Itu masih banyak itu yang dihadapi. Ini wajah-wajahnya masih muda, belum mikir itu ya, nggak pernah. Cicilan ya. Nah, itu yang problem yang dihadapi ya. Sudah mikir cicilan, dia sudah nggak bisa mikir yang lain ya. Nah, itulah ya problem. Kemudian disebutkan dalil surat Hud ayat 15-16. Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Siapa mengendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan ya balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Nah ini ya, siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti akan kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Ini sunatullah. Jadi kalau ada orang yang memang menghabiskan waktu untuk cari dunia, dikasih ya. Kemarin kita sudah sampaikan, saya pernah belajar bisnis dari orang Cina. Itu waktu itu orang tuanya jualan telur ya, waktu itu satu telurnya 10 rupiah ya kan. Untungnya satu telur, katakanlah telur asin ya 100 rupiah, untungnya per telurnya itu 10 rupiah ya. Jadi kalau si anak itu makan satu telur ya kan, berarti dia harus bisa menjual 10 telur. Itu sudah ditanamkan sejak 5 tahun. Akhirnya anaknya nggak berani makan lain-lain, sudah satu telur aja, nggak berani nambah.
Dan itu kalau dilakukan sejak kecil itu ya kaya betul ya. Sampai sekarang dia sudah punya 300 brand. Salah satunya Cleo. Minuman itu ya. Nah, itu. Terus cat apa gitu ya. Ada 300 brand, ada apotek, ada hotel. Sejak kecil itu. Ya, sejak kecil sudah ditanamkan gitu. Ya, bahkan ketika jaga toko misalnya, Pak Eko punya anak ya, ikut jaga, anaknya di sini baca, dimarahin itu. Ngapain di sini? Ngerjakan PR. Ngapain di sini? Ngerjakan PR gitu. Ngapain di sini? Jualan. Ya betul itu. Ngerjakan PR-nya salah, nggak boleh baca di toko, harus melayani konsumen. Ya. Sudah diajari ya, ketika SMA sudah beli apotek dari yang paling sepi menjadi paling laris. Sudah dikasih ilmunya. Dan itu nggak bisa kita tiru ya. Karena ilmunya apa? Supaya laris ya, diskon dari distributor itu nggak dia ambil, kasihkan ke konsumen semua. Itu kan nggak bisa orang kita ya kan. Semua diskon biar dia mendapat brand paling murah ya. Kasihkan semua. Misalnya kita dari pabrik ya dapat diskon 20, 30. Nggak kita ambil, kita kasihkan untuk konsumen. Jadi harganya kan paling murah sekali. Kalau kita tiru ya nggak bisa, ya, mati felan-felan gitu. Makanya kita beli dari Muslim ya kan. Karena Muslim kalau kita beli ya dia dapat uang, diinfakkan ke masjid, diinfakkan ke sekolah. Kalau mereka kan ke gereja ya kan, jadi bangku gereja, jadi wakaf gereja. Gitu ya. Nah, makanya brandnya harus beli dari Muslim kan itu Pak ya. Meskipun kadang-kadang wah teman sendiri mahal gitu kan. Nah, kayak yang dibangun Rasulullah dulu kan buat pasar sendiri gitu kan. Jangan campur dengan pasar Yahudi. Jadi sudah ada memang keberpihakan di situ. Ya. Ketika hijrah ke Madinah ya kan, kasih PR kan, buat pasar sendiri. Ya kan, sahabat Abdurrahman bin Auf ya, Utsman bin Affan sudah dikasih PR oleh Rasulullah buat pasar sendiri. Ya. Jangan gabung dengan mereka. Kalau sekarang ya buat distribusi sendiri ya. Distribusi sendiri ya. PR besar nih ya. Nah itu, orang Islam pun kalau dia memang yang dicari dunia bisa dikasih. Siapapun, ini sunatullah ya kan. Siapa menghendaki dunia dan perhiasannya, nikmat-nikmatnya ada berbagai hal itu, ada tanaman, ada ladang, ada perhiasan, ya kan. Pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan di dunia, ya kan. Dengan kerja keras siang malam. Bahkan kalau jenengan nganggur beneran itu dapat uang. Jadi nggak kerja ini pengangguran. Pengangguran dalam arti pengangguran sekarang ya kan. Apakah dia nganggurnya itu dengan apa? Buat channel YouTube, ya kan pada nganggur ya. Instagram, ya kan Facebook, buat grup, ya kan potong-potong ceramah atau potong-potong hal yang viral itu nganggur ya. Itu bisa dapat duit lah sekarang ya kan. Ini dikasih kalau mau ya kan. Tetapi apa ancamannya? Ya udah yang didapatkan di dunia saja, di akhirat nggak dapat apa-apa. Makanya sangat rugi kalau seperti itu, karena kehidupan kita yang sejati ada di akhirat yang puluhan selamanya. Kalau di dunianya tadi sekitar 60-an tahun. Maka kata penulis, perhatikanlah seperti apa hakikat cinta dunia. Nah, ternyata cinta dunia itu membuat mereka satu terhalang dari pahala. Ya, seperti tadi ya, pejuang, kemudian orang yang bersedekah, kemudian qori tadi, yang pertama yang dia dapatkan terhalang dari pahala. Di akhirat sudah nggak dapat pahala. Ya, karena jihadnya tadi, sedekahnya, hafalan Qur'annya tadi dia gunakan untuk mendapatkan
ujian, ingin mendapatkan uang, akhirnya apa? Ya, dia dapatkan di dunia, tapi nggak dapat pahala di akhirat. Yang kedua, merusak amal mereka. Amalan akhiratnya jadi rusak, nggak bernilai. Ya. Kemudian membuat mereka menjadi orang-orang pertama yang masuk neraka. Ini ngeri. Ya. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dijadikan sebagai orang pertama yang dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Nomor 1 misalnya kan, dibandingkan tadi orang yang menjual diri, ya kan, orang yang minum minuman keras, ya kan, dibandingkan dengan orang yang melakukan dosa-dosa yang lain. Nah, dihinakan karena apa? Menjadikan amalan akhirat untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Nah, ini masalah hati ini memang paling susah, ya kan? Paling mulia itu masalah hati dan pikiran. Makanya orang munafik, kenapa? Siksanya di neraka yang paling bawah. Karena apa? Karena dia menyimpan permusuhan, kebencian terhadap Islam di dalam hati dan pikirannya. Hati dan pikiran gini ya. Dia simpan kebenciannya terhadap Islam, terhadap orang mukmin itu di dalam hati dan pikiran, tidak ditampakkan. Ya, karena masalah hati itu begitu hebatnya, begitu mulianya, balasannya apa? Balasannya di neraka yang paling bawah, karena dia simpan itu, kan ngeri. Kalau kita ucapan saya benci kamu, nah itu kan tidak masalah, kita tahu, oh ya kamu benci saya, hati-hati, awas ya, gitu ya, kita sudah bisa hati-hati. Tapi kalau disimpan, kejahatannya itu disimpan dalam hati dan pikiran, itu kan bahaya itu ya. Dia benci, dia selalu istilahnya merugikan atau berusaha menjatuhkan kita, tapi kita nggak tahu, kan bahaya. Dia bersama kita, tertawa bersama kita, kulitnya sama, ya kan? Nah, ini lebih bahaya. Makanya apa? Siksanya lebih bahaya. Nah, tadi kan juga gitu, ya kan? Secara fisik untuk akhirat, ya kan? Jihad, sedekah, baca Al-Quran atau qori secara kasat mata, ya kan, untuk akhirat. Tetapi karena hatinya itu menyimpan, ya kan, hati dan pikirannya itu ingin mendapatkan dunia, akhirnya apa? Jadikan orang pertama kali yang masuk neraka. Makanya hati-hati. Ya. Misalnya ya, ada si A jatuh cinta kepada si fulanah, ya kan? Di dunia seperti itu ya, permisalan. Aku cinta lo, gitu kan. Nah, terus si wanitanya, nah, aku nggak cinta lo, gitu ya, nggak cinta kan ya. Terus pokoknya aku nekat, ya kan. Pokoknya kalau nggak sama kamu saya nggak akan nikah misalnya. Oh, yes. Akhirnya si wanita luluh hatinya. Oke lah, kalau begitu kita nikah nggak apa-apa, tetapi hati dan pikiran saya tidak untuk kamu. Hati dan pikiran saya untuk cinta pertama misalnya. Mau enggak? Nah, si A enggak mau. Meskipun kamu bisa dapat rambutnya, ya kan, dapat kulitnya, tapi ketika nggak dapat hati dan pikirannya, nggak mau, gitu kan. Ada yang mau, nggak mau kan. Kecuali yang akalnya udah rusak, mungkin mau, ya kan. Tapi kalau masih lurus fitrahnya, nggak mau. Meskipun dikasih apa fisiknya, tapi kalau hatinya nggak diberikan, nggak mau. Karena fitrah manusia kan ada sifat cemburu, ya kan. Nah, fitrah manusia begitu. Nah, itulah apa? Mulianya atau berharganya hati dan pikiran itu seperti itu. Nggak bisa di apa istilahnya kita bandingkan dengan yang lainnya. Keempat, cinta dunia menghalangi seseorang melakukan hal-hal yang bermanfaat di akhirat. Karena dunia yang ia cintai membuatnya sibuk. Nah, ini yang mungkin sehari-hari kita alami. Cinta dunia menghalangi seseorang melakukan hal-hal yang bermanfaat di akhirat karena dunia yang ia cintai membuatnya sibuk. Ya. Sibuk, Pak, kita membuat copywriting ini sibuk loh, Pak, ya.
mau nyampaikan buku ini bagus itu, wah mikir, mikir ya, ini biar sesuai dengan segmennya, nggak cocok buat lagi, nggak cocok buat lagi misalnya ya. Sudah andan sebentar lagi, gitu kan? Akhirnya apa? Kehilangan soft pertama, kehilangan soft kedua itu di akhirat kan pahalanya luar biasa, ya kan? Kalau tahu kita akan cepet-cepetan undian ya. Undian. Makanya kalau di kantor ada yang selalu mengingatkan itu bagus ya. Mas, sholat dulu mas. Oh, bagus. Misalnya namanya Pak Ratno atau Mas Alip. Lip, yang masjid Lip misalnya. Ayo Lip. Nah, itu bagus ya, dan mengingatkan ya. Ayo Lip. Nah, misalnya. Karena begitu, jadi kalau sudah sibuk itu otomatis apa? Di sini disebutkan ya kan, hal-hal yang bermanfaat di akhirat itu hilang, terlewat, ya kan? Kita asik misalnya yang lembur sampai malam, nanti ya qobliyah subuhnya, kalau nggak subuhnya, qobliyahnya bisa hilang, gitu ya, lewat, wah skomat, gitu kan? Karena apa? Sibuk dunia. Lebih-lebih kalau nggak ada niat untuk bangun, ya kan? Makanya salah satu tanda orang itu sudah gila dunia, menjadi hamba dunia itu ketika siang hari dia seperti singa, ketika malam hari seperti bangkai. Jadi siang hari giat, lincah, kerja sana sini, ya. Malam tidur terus, seperti bangkai, nggak pernah, ya kan? Semalam puluhan, ratusan, ribuan malam nggak pernah dia bangun sholat tahajud, sholat witir. Nah ini, makanya kata ulama seperti bangkai. Nah, jangan sampai kalau orang beriman, para sahabat itu kan, kalau malam seperti pendeta, seperti ahli ibadah ya. Kalau siang ya seperti singa, tapi malamnya seperti ahli ibadah, seorang rahib ibadah. Nah ini tantangan. Jadi ulama sangat jeli ya kan, cinta dunia menghalangi seseorang melakukan hal-hal yang bermanfaat di akhirat, karena dunia yang ia cintai membuatnya sibuk. Misalnya ada kajian, kita jadi sibuk nggak bisa hadir, ya kan, dan sebagainya. Makanya penting kita perbarui terus hal-hal seperti ini ya. Tingkatannya sangat banyak, ini disebutkan di sini. Dalam hal ini manusia terbagi menjadi beberapa tingkatan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tingkatan. Yang paling rendah itu membuat seseorang sibuk sehingga terhalang dari kebahagiaan, mengosongkan hati untuk cinta Allah, mengosongkan lisan untuk berzikir kepadanya, menyatukan hati dengan lisan dan menyatukan lisan dengan hati untuk menyebutnya. Jadi misalnya sudah nggak sempat zikir pagi, nggak sempat zikir sore, ini tanda-tanda, ya, tanda-tanda. Nggak sempat baca Al-Quran rutin yang biasa kita baca, itu tanda-tanda. Karena kalau kita bahasa Jawanya nuruti, ngikuti kesibukan dunia, itu luar biasa, Pak. Ya, apalagi kalau relasi kita banyak tawaran, jasa ini saya bisa membuatkan ini, wajah jasa ini, jasa ini. Kalau kita turuti, Pak, jawab terus. Wah itu ya lewat semua, zikir pagi lewat, baca Quran lewat. Makanya ya kasih jadwal, buka HP misalnya mulai jam, anak-anak sudah pergi sekolah, jam 7 misalnya, baru pegang HP. Lainnya tadi buat zikir, buat hafalan, buat baca buku, buat dengar kajian misalnya. Dengar kajian, megang HP juga ya. Wah, berarti baca buku aja ya. Baca buku, nah, bantu istri atau urusan keluarga selesai, nah baru. Tapi kalau bangun tidur langsung, wah nanti kita jawab ini, ada lagi jawab ini, ada ide ini, ada ide, wah habis, Pak. Makanya harus kita manage, ya. Kita manage. Karena yang paling penting di manajemen, ya, manajemen itu sangat penting.
yang bisa merubah people atau orang, ya kan, itu salah satunya dengan manajemen, dengan sistemnya, ya kan. Kemudian tingkatan yang lebih ringan berikutnya, saya baca dari bawah, orang yang disibukkan dari ubudiyah hati dalam menjalankan kewajiban dan mengosongkan hati untuk Allah saat melaksanakannya sehingga hanya menunaikan secara lahir, tidak secara batin. Jadi kesibukan dunia itu dia menjadikan kita hanya lahiriah saja, sholat saja, Allah Akbar. Habis sholat tadi baca apa ya? Lupa semua. Surat apa habis Al-Fatihah yang saya baca? Kadang-kadang rakaatnya lupa, ini piro mau berapa? Dia hanya fisik saja. Karena sudah terlalu sibuk dunia. Parahnya lagi, ya kan, ketika ide-ide itu muncul ketika sholat, parah itu, ya kan, atau ingat masalah ini, tadi belum tak kirim, misalnya, lupa di mana, resinya di mana, tadi ada yang tanya resi, gitu, ada yang tanya ongkir, ada yang komplain, akhirnya dalam sholat itu ya itu pinternya setan, nggak pernah membiarkan manusia itu khusyuk dapat pahala dari Allah itu. Ya kan, kalau kita khusyuk nanti diganti dengan yang lain, digoda dengan yang lain. Jadi setan tuh bisa menyesuaikan strateginya, ya kan? Ya, bisa menyesuaikan strateginya. Kita males untuk ke masjid, ya kan? Nah, ketika kita bisa mengalahkan setan, sampai masjid diganti strateginya. Bagaimana nggak khusyuk, gitu kan? Nah, itu strategi menurut setan itu fleksibel, ya kan? Tujuannya pasti nggak boleh berubah. Cara bisa fleksibel. Makanya kalau ada orang yang lebih parah dari setan, nah setan baru heran, ini orang lebih parah dari saya, misalnya. Sebagaimana orang-orang yang pikirannya udah rusak tadi, ya kan? Misalnya ada tesis, ada tulisan ilmiah, ya kan? Karena dalam hadis ini juga, di buku ini disebutkan bahwa jualan yang paling cepat mendapatkan keuntungan itu jualan agama. Ada dalam hadisnya ini kan. Jualan agama. Jadi hal itu membuat orang waktu paginya beriman, sorenya jadi kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Ya, dengan cara-cara jualan agama. Misalnya dia menghalalkan perbuatan zina. Zina itu kalau rela sama rela jadinya boleh. Itu kan setannya jadi bingung, orang ini lebih parah dari gue ya. Setannya jadi bingung, ini gue pensiun aja deh gitu. Karena orangnya udah pada parah gitu kan. Kan ada gitu. Membolak-balikkan ajaran Islam itu kan. Yang benar dikatakan radikal misalnya kan. Dimusuhi dan sebagainya. Nah, ini. Baik, Alhamdulillah, mungkin sampai jam 8 kurang sedikit. Kita cukupkan sampai poin yang keempat. Insya Allah pertemuan berikutnya kita lanjutkan poin kelima. Cinta dunia menjadikan dunia sebagai pikiran terbesar seorang hamba. Dan ini penting karena dengan memahami hal ini, para sahabat menjadi orang yang paling baik di muka bumi. Karena mereka lebih cinta kepada akhirat, lebih zuhud. Nah, bukan karena amal. Kalau dari amal ibadah itu, ya dikatakan oleh penulis buku ini, ya, para sahabat boleh jadi ibadahnya lebih banyak orang-orang sekarang. Tapi mereka lebih baik karena apa? Karena mereka lebih zuhud. Lebih cinta akhirat, ya, lebih cinta akhirat. Dan yang paling penting kita garis bawahi bahwa meskipun para sahabat itu punya potensi, punya jalur perjuangan yang berbeda, tapi mereka ya sama-sama apa? Mencintai ilmu, hadir di majelis ilmu, ya. Kemudian juga apa? Selain mencintai ilmu, ya,
mereka tentu saja mencintai kehidupan akhirat. Nah, dua hal ini meskipun berbeda-beda ya kan, ada yang jalur perjuangannya lewat dunia usaha ya, sahabat Abdurrahman bin Auf, ada sahabat Zubair bin Awam, ada sahabat Robi'ah misalnya, atau banyak itu ya sahabat-sahabat. Ada yang jalur perjuangannya itu jihad, memang berjuang beneran, Khalid bin Walid ya kan, ada Usamah bin Zaid. Ada yang jalur perjuangannya lewat ilmu, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Ada yang jalur perjuangannya kekuasaan, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ya kan, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya. Dan masih banyak jalur-jalur perjuangannya, ya. Tetapi ada dua hal yang ada pada mereka semua, meskipun jalur perjuangannya itu berbeda-beda. Apa itu? Cinta ilmu, hadir di majelis ilmu, dan mencintai kehidupan akhirat. Nah, ini yang harus kita pegang. Silahkan jenengan bagian marketing, bagian desain, ya kan, bagian produksi. Nah, tapi dua hal ini harus ada dalam diri kita semua. Cinta ilmu dan cinta akhirat. Nah, ini materi wajib karyawan loh ya. Apapun bagiannya, dua hal ini yang harus ada. Kalau gak cinta ilmu, gak pernah datang ke ilmu, wah ini cutat. Gak cinta akhirat, nah ini tanda-tanda ini ya. Karena kebaikan ada pada dua hal itu ya kan. Akan baik terus maksudnya. Kalau ada dua hal itu kita kapanpun insya Allah di jalur apapun atau pindah jalur tidak masalah. Asalnya ahli ilmu jadi pengusaha atau digabung pengusaha ya juga ahli ilmu. Nah, tetapi ketika dua hal itu masih ada nggak masalah. Demikian pula dengan anak-anak kita. Dia mau ahli di bidang apa silahkan. Ya, tapi kita tanamkan dua hal itu. Mungkin sekian dari saya tentang materi ini. Aku qouli hadza astaghfirullahi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.